Ya, masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai waspada klaster Pilkada 2020. Saya ke Pak Heri kembali. Pak Heri, melihat fenomena di mana kepala daerah atau calon bakal kepala daerah ini yang melakukan menyelenggarakan kerumunan begitu yang menimbulkan kekhawatiran adanya klaster Pilkada. Apakah ini tetap menjadi contoh untuk seorang kepala daerah, calon kepala daerah harus memperlihatkan dukungannya yang banyak begitu? Ya, ini presiden buruk Hmm, bagi petahana ya. Mestinya kan petahana memberikan contoh, pemimpin itu adalah teladan. Nah, dalam situasi pandemik seperti sekarang, apalagi jauh-jauh hari pemerintah sudah menyampaikan ya, sudah memberikan warning kepada seluruh elemen-elemen yang terkait dengan proses pilkada. Nah, tiba-tiba ada petahana yang maju dalam kontestasi pilkada tidak bisa mengendalikan. Saya lebih pas menggunakan istilah itu ya, tidak hmm, bisa mengendalikan masanya. Nah, ini kan contoh bagaimana mungkin misalnya bisa mengendalikan yang lebih besar. Artinya begini, ini kan tantangan. Ini output dari Pilkada 9 Desember yang akan datang. Ini kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin, harapannya ya, hmm, saya kira hmm. juga pemerintah dalam hal ini seluruh elemen masyarakat berharap outputnya adalah pemerintah daerah atau pemimpin-pemimpin daerah yang bisa menyelesaikan, bersinergi dengan pemerintah pusat menyelesaikan persoalan pandemik gitu. Karena tantangannya nanti di tahun depan, recovery itu tahun depan. Kalau Hmm, memang saat ini misalnya kan langkah pemerintah ini kan ada dua. ya. Pertama adalah bagaimana menanggulangi masalah kesehatan, yang kedua adalah bagaimana menggerakkan sektor ekonomi. Dua hal ini menjadi concern pemerintah saat ini. Nah, kalau kita lihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan uji klinis terhadap vaksin, nah, diperkirakan awal tahun depan itu kan mudah-mudahan kita juga Hmm, berdoa vaksin sudah bisa digunakan, ya. bisa disebarkan kepada seluruh masyarakat. Artinya apa? Diperkirakan hasil daripada Pilkada 9 Desember itu adalah bersamaan dengan proses recovery tadi. Recovery ekonomi ya, baik itu kesehatan sendiri. Artinya apa? Tantangan mereka di daerah makin berat. Hmm. Nah, kalau di awal saja para petahana sudah menontonkan, artinya menontonkan kepada masyarakat, mempertontonkan apa yang mereka lakukan. Artinya tadi bahasa saya adalah tidak bisa mengendalikan masanya. Bagaimana mungkin ini bisa Hmm, menjadi satu pilihan di masyarakat berarti pola begitu? pikir dari kepala daerah atau calon kepala daerah ini harus dirubah begitu ya Pak Heri ya? Karena mungkin, mereka masih berpikiran kalau, pengumpulan massa yang banyak menunjukkan kalau dukungannya masih banyak begitu. Ya ini makanya saya bilang euforia politik Hmm, itu memang ditunjukkan dengan banyaknya massa. Kita bisa lihatlah ragamnya ya, masing-masing daerah menampilkan kesenian daerah, menampilkan berbagai macam hal-hal yang unik gitu hmm. ya. Ini kan di dalam politik ini bagian daripada komunikasi pemasaran politik, Hmm. bagaimana itu bisa menyedot perhatian masyarakat. Tapi Tapi case-nya saat pandemi ini itu tidak boleh justru diberlakukan itu, gitu ya? justru Hmm, menurut saya kampanye-kampanye yang sifatnya simpatik hmm, hari hmm. ini itu yang perlu dilakukan. Tadi Oke. beberapa daerah sudah dicontohkan oleh Pak Dirjen misalnya, ada kepala daerah tapi tidak banyak ya Hmm, yang hmm. kemudian bisa mencontohkan kepada masyarakat, paling tidak kepada masyarakat-masyarakat yang ada di daerahnya, bagaimana kemudian mereka datang ke KPU tidak membawa arak-arakan Ya. dan sebagainya. Kuncinya menurut saya menang itu bukan ditunjukkan dari besarnya massa yang datang ke Hmm, hmm, KPU hmm. atau bagaimana kemudian kita bisa menunjukkan kepada masyarakat luas, apalagi secara nasional kan ini kan diliput oleh media dan Ya. dilihat nasional. Menurut saya bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan persoalan daerah itu karena kan kita dipilih oleh masyarakat di daerah Hmm, itu hmm. bukan secara nasional. Nah, maka penyadaran-penyadaran itu harus segera dilakukan oleh kepala daerah, semua pasangan Baik, calon gitu. kita bicara soal penyadaran itu, Pak Bahtiar, Pak Dirjen, Iya, apakah sosialisasi kepada kepala daerah belum cukup, Pak? Atau mungkin mereka banyak yang bandel? iya. Saya tambahkan biar seimbang. Hmm, Iya, ya ini tadi yang disampaikan oleh Mas Heri bahwa ini saya justru kita semua ini boleh mempertanyakan tingkat sensitivitasnya para Bapaslon ini. Ini bukan hanya kepada Bapaslon yang kebetulan petahana, termasuk juga yang pelanggar dari non petahana. oke. Bagaimana dia bisa memimpin masyarakat yang mengendalikan 1.000-2.000 orang tidak bisa. Bagaimana dia bisa mengendalikan dan menjadi teladan untuk ribuan orang bahkan jutaan orang gitu. Kalau hari ini tidak bisa menunjukkan positif. Saya
naikkan satu step. Coba misalnya gini, tanggal 4, 5, dan 6 kemarin, kalau di antara Bapak Paslon itu, siapapun, baik petahana maupun bukan petahana gitu. Jadi yang kita ini bukan soal siapa pelakunya, tapi perilakunya yang secara nyata-nyata menganjurkan kerumunan, yang kita tahu kerumunan sebagai sarana penularan COVID-19. Kalau misalnya kemarin ada kerumunan 1.000, 2.000 orang, lalu setelah itu ada yang terpapar COVID-19 dan meninggal. Pertanyaannya siapa yang tanggung jawab? Ya. Bapak Paslon itu tanggung jawab nggak kalau meninggal warga itu? Gitu. Maka rasa kemanusiaan kita tidak bisa menerima perilaku seperti ini. Jadi bukan hanya soal hukum. Jadi di mana jiwa kemanusiaannya? Baik. Lalu Jelas solusi untuk agar tak ada kejadian pilkada sekalipun. Ya. Gini, tak ada pilkada pun, kita semua kan sudah sepakat dan sudah mengetahui tidak boleh ada kerumunan. Gitu. Ya. Lalu solusi untuk menghindari hal ini terjadi lagi seperti apa Pak Bahtiar? Ya, Apakah harus ada sanksi melakukan atau hukum yang koordinasi keras. dengan KPU begitu? Iya, kalau itu kan sudah kami lakukan. Saya sudah sampaikan tadi hari Senin Selasa kami koordinasi. Bahkan di tanggal 4, 5, 6 kami juga terus memantau dan kami beserta jajaran misalnya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, seluruh jajaran saya juga kan memantau di lapangan bersama dengan aparat keamanan dan aparat yang lain termasuk aparat intelijen juga memantau keadaan di lapangan. Tetapi ini kan sudah terjadi. Nah, tapi perbuatan yang sudah terjadi ini kita tidak boleh toleransi. Harus ada, maka kami tunjukkan dengan tegas terhadap petahana itu yang kebetulan wakil wali kota atau calon wakil bupati atau bupati, semuanya kita tegur termasuk satu orang gubernur gitu. Jadi semua 69 catatannya. Nah, ini masih bisa bertambah lagi. Nah, terhadap yang bukan petahana bukan berarti lolos dari masalah hukum, tetap juga diproses oleh teman-teman Bawaslu. Nanti kan di Bawaslu itu kan ada namanya sentra Gakumdu, di situ ada kepolisian kejaksaan. Nanti akan diteliti apakah misalnya ada bisa ditindaklanjuti dengan pidana kesehatan. Jadi kita tidak ada toleransi terhadap seperti ini gitu. Nah, maka nanti di tahap selanjutnya kita setuju ada partai integritas, maka setiap perilaku yang memang tidak peduli soal protokol kesehatan harus kita lawan, harus kita hentikan. Kalau dianjurkan, dihimbau tidak cukup, ditegur tidak cukup, ya harus dihentikan dengan keras, dengan tegas, gitu. Masa negara ini kita biarkan dipimpin atau daerah dipimpin orang-orang yang tidak peduli soal kemanusiaan, orang-orang yang tidak peduli soal kesehatan, gitu. Lagi-lagi tadi keselamatan warga negara di atas segalanya. Dan jangan lupa negara kita ini memang negara demokrasi. Bukan tidak boleh atas nama demokrasi atau hak politik lalu kita mengabaikan soal kemanusiaan, soal keselamatan warga negara. Jangan lupa negara ini negara hukum. Hukum protokolnya sudah ada. Protokol kesehatan pilkada sudah ada. Ini harus kita tegakkan setegak-tegaknya gitu. Nggak ada toleransi untuk hal itu. Baik. Kalau kampanye seperti sebelum pandemi tidak disarankan atau tidak dianjurkan Pak Bahtiar, baiknya seperti apa bakal calon ini untuk melakukan kampanye di masa pandemi? Paksa. Aturannya kan sudah ada. Rapat umum itu kan maksimal 100 orang. Kan gitu di luar terbuka. Kalau di dalam ruangan itu hanya 50 orang. Ya dibubarkan paksa, harus diberhentikan paksa. Nah, kita tidak boleh biarkan. Yang kita lawan bukan orangnya, perilaku. Jadi perilaku yang nyata-nyata melawan hukum harus ditindak, tidak boleh dibiarkan. Baik. Lalu bentuk kampanye seperti apa Pak yang paling pas di masa pandemi ini? Nah, aturan di PKPU nomor 6 2020 maupun PKPU nomor 10 2020 sudah jelas. Jadi boleh ada kampanye terbuka tapi dibatasi kan hanya 1 kali atau 2 kali itu hanya maksimal 100 orang. Di dalam ruangan hanya maksimal 50 orang dengan protokol kesehatan. Nah, kemudian kampanye daring gitu. Kemudian bisa saja ada pertemuan-pertemuan dalam jumlah kecil gitu. Nah, justru tadinya kita hendak mengubah 210 daerah ini justru jadi peluang semakin banyak orang yang menjadi agen-agen perlawanan COVID-19. Bukan sebaliknya. Kalau ini kan justru sebaliknya. Misalnya nih, 270 daerah ini kan ada 105 juta pemilih. Bayangin saja kalau satu orang bagi satu masker. Ada 105 juta masker yang dibagi. Ditulislah di maskernya, pilih nomor urut ini atau gambar foto pasangan calon, silakan saja. Gitu. Kalau ada 10 masker yang dibagikan kali 105 juta, berarti kan ada 1 miliar lebih masker yang beredar pada 205 juta 210 daerah.
Kalau satu masker harganya Rp5.000, kali aja 1 miliar, kan 5 triliun lebih. Oke. Kan ini kan bukan masyarakat lalu mendapat manfaat positif, justru masyarakat terlindungi dari bahaya COVID-19. Ada yang bagi hand sanitizer semakin banyak. Nah, justru tadi Mas Heri sudah sampaikan, justru pilkada ini, maka kami dorong sejak awal Pak Menteri, harus ada tema besar. Kita harus menguji di kampanye itu, di debat pasangan calon itu, seberapa jauh, seberapa dalam pemahamannya sang calon terhadap pandemi COVID-19 ini. Bagaimana cara penanganannya, solusinya apa, dan begitu juga dampak-dampak sosial ekonominya. Misalnya nih, saya warga kota Depok misalnya gitu. Sekarang sedang pilkada. Di Depok itu ada banyak pengangguran, ada banyak orang susah, kehilangan pekerjaan gara-gara COVID-19. Nah, kita tanya sama pasangan calon, nah bagaimana kamu mengatasi ini pandemi? Nah, justru solusi-solusi di tengah pandemi yang kita harus keluar. Ini malah sebaliknya. Baik, jadi banyak alternatif ya Pak Bahtiar ya. Benar di luar ini kita, nalar sehat kita, Baik, di mana gitu ininya, nilai kemanusiaannya gitu. Baik. Nah, jangan lupa calon kepala daerah itu adalah calon negarawan loh. Betul. Dan dilihat oleh masyarakat. Oh iya, kadar negarawannya kita pertanyakan. Baik, kalau berbicara soal pilkada tidak afdol rasanya kalau kita tidak sedikit membahas mengenai peta politik yang ada. Saya mau ke Pak Heri terlebih dahulu mengenai peta politik ini seru karena ada anak artis, ada anak pejabat yang ikut ini. Sedikit saja boleh ada komennya? Iya, ini menarik ya. Artinya di pilkada tahun 2020 ini ada anak presiden, ada anak wakil presiden ikut bertarung, bahkan ada menantu. Artinya ini menarik gitu ya dari sisi perhatian publik. Kalau artis saya kira di setiap kontestasi selalu ada. Jadi kalau artis sudah biasa masyarakat melihat. Nah, justru ini menjadi satu pembelajaran politik bagi semua. Artinya apa? Pertama, kalau bagi saya adalah majunya kontestasi seperti misalnya di Solo misalnya, di sana masyarakat akan membuktikan apakah misalnya yang kita sebut sebagai misalnya bahasa umumnya adalah terah politik atau dinasti politik itu bisa berlaku di dalam sistem demokrasi langsung seperti sekarang. Nah, kalau misalnya masyarakat tidak menghendaki Mas Gibran, kan bisa saja kan. Jadi ini suatu bentuk pembuktian juga ya di pilkada ini? Pembuktian menurut saya ya, karena selama ini kan banyak juga dikritik bahwa putra-putra pembesar, katakan ya bukan hanya putra presiden, dari sebelumnya juga sudah ada ketua anak-anak ketua umum partai misalnya, ponakannya dan seterusnya. Di beberapa daerah bahkan ada istrinya yang maju menggantikan suami. Nah, ini juga menurut saya satu pembuktian lagi-lagi. Apakah misalnya masyarakat di sana percaya, lalu kemudian dengan track record yang ada selama ini itu suara bisa diberikan. Walaupun misalnya kalau di Solo saya lihat di Surakarta menarik gitu, lawan tandingnya kan justru kalau kita lihat dari dari kekuatan politik yang ada ya jauh ya. Dan juga ada Tangerang Selatan yang seru itu. Ya, Tangerang Selatan itu adalah tarung yang menurut saya tarung bintang lah di Tangerang Selatan, karena memang bukan hanya putrinya Pak Wapres, di sana juga ada ponakannya Pak Menhan dan seterusnya. Baik, ada tambahan dari Pak Bahtiar mungkin? Iya, kalau saya mengingatkan saja konstitusi. Undang-Undang Dasar bunyi begini, pasal 27. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. Artinya apa? Siapapun, pasangan calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah hari ini seluruhnya harus tunduk pada hukum. Negara ini negara hukum. Jadi protokol kesehatan itu harus dipenuhi dan harus ditaati. Justru buktikan di pilkada ini bahwa yang bersangkutan itu memang memiliki wawasan tentang cara penanganan COVID-19 dan dampaknya. Karena begitu dia terpilih tanggal 9 Desember 2020, maka dia akan menjadi kepala daerah di mana dia masih menghadapi pandemi. Betul. Nah, harapan kita kepala daerah yang terpilih ini di 210 daerah justru orang-orang yang memiliki inovasi baru, bukan pemimpin biasa. Gitu loh. Karena justru biasanya pemimpin hebat itu lahirnya di masa krisis. Bukan yang pemimpin biasa yang kita harapkan di 210, justru pemimpin luar biasa. Di tantangannya lebih berat ya Pak Bahtiar ya? Iya, justru maka setuju Mas Heri bilang bahwa output politiknya justru kita harapkan
270 daerah nanti akan memiliki kepala-kepala daerah yang memiliki kualitas kepemimpinan plus gitu. Baik, baik. Bagaimana mengelola daerah di tengah pandemi, bukan sebaliknya. Baik, baik. Kali ini dipertontonkan kita tidak meyakinkan sekali Oke. gitu. Baik, semoga arahan dari Pak Bahtiar Saya dan juga sedikit, mungkin Mbak. saran boleh, Ya, Pak Heri? Pak Dirjen, juga Iya. untuk teman-teman penyelenggara KPU maupun Bawaslu, ada satu hal ancaman juga menurut saya kalau terkait dengan tadi Mbak April bertanya tentang kreativitas campaign di masa pandemik. Ya. Saya kira yang harus diwaspadai adalah politik uang, Pak. Nanti kalau Iya, kalau masa kampanye mereka tidak berkumpul, lalu kemudian nanti mereka door to door. Nah, door to door ini apakah cukup aparat pengawas pemilu di lapangan untuk mengawasi gerilyanya calon-calon ini? Jadi mereka kan selalu punya cara. Nah, menurut saya ini yang harus dibawa, harus diwaspadai pemerintah bersama penyelenggara pemilu. Begitu, Apakah ada Pak? satgas khusus begitu ya untuk Ya, karena pegang ini? kreativitas campaign ini kan mereka kalau dilarang untuk mengumpulkan massa, lalu kemudian nanti kan polanya door to door. Nah, door to door ini pengawasan yang harus sangat ketat, karena kan sulit kita menjangkau. Tadi ada 105 juta pemilih di 270 daerah. Nah, tentu saya kira kalau di tingkat kecamatan ada Panwascam gitu ya. Betul. Lalu kemudian ini juga harus bekerja secara maksimal, jangan sampai nanti protokol kesehatannya mereka sudah mengikuti karena takut didiskualifikasi, justru nanti yang muncul adalah politik uang karena memang Di sulit politik kita uang ini menjangkau harus begitu. menjadi garis besarnya dari Pak Heri. Ya, karena ini hantu demokrasi juga politik uang ini. Baik, baik. Pak Bahtiar ada Iya. respon? Setuju aja, setuju. Tentu teman-teman Bawaslu punya pengalaman tentang itu. Tentu dengan dukungan masyarakat sipil, tentu termasuk pengawas masyarakat, termasuk teman-teman media. Baik. Maka di Gakumdu kan sudah ada. Bahkan sekarang Bawaslu itu sampai di TPS ada, namanya pengawas TPS. Nah, tetapi masukan dari Mas Heri tentu menjadi catatan kita bagaimana mendorong hal ini menjadi pengawasan lebih kuat tentang potensi namanya money politik itu. Baik, Pak Bahtiar terakhir, apakah nanti kalau angka positif pasien COVID-19 di Indonesia terus meningkat menjelang pilkada, akankah ditunda, Pak? Singkat saja. Kita tidak ada opsi untuk menunda pilkada. Pilkada kita tetap laksanakan. Yang harus kita lakukan adalah menegakkan hukum protokol kesehatan. Baik. Sama saja misalnya kalau misalnya berkantor kita, tidak mungkin tidak menerus-menerus tidak berkantor kita kan. Kalau tidak berkantor kita gimana pemerintahan bisa jalan? Baik. Yang harus kita lakukan adalah protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan adalah kunci untuk bisa melanjutkan aktivitas ya Pak Bahtiar? Sama juga ekonomi juga, berdagang. Ya. Tidak mungkin tidak terus-menerus kita menutup usaha. Harus Baik. bisa usaha. Tapi protokol kesehatan dong. Baik, baik. Pak Bahtiar terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat Pak Bahtiar. Pak Heri juga terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Mas Heri. Ya. Ya. Selamat malam Bapak-Bapak. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tetap bersama kami di Indonesia Bicara.